Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ang Iriadi dengan NPM 201063115001. Di sini saya menjadi perwakilan kelompok 3 kelas A mata kuliah mesin konversi energi 2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya dengan judul yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebagai Pemanfaatan Energi Panas Bumi pada PT Indonesia Power UPJP Kamojang. Baik, di sini ada nama anggota kelompok 3, yaitu ada Kang Lutfi Dapa dengan NPM 181063115091, Ang Iriadi, saya sendiri dengan NPM 201063115001, Rizky Fadila Saputra 201063115017, Effendi Alfong Kopapahan dengan NPM 201063115030, Johannes Petra Simamora 201063115042, Muhammad Malik Abdullah Syarifuddin dengan NPM 201063115045, dan yang terakhir ada Kang Sani Ali Fikri Darajat dengan NPM 201063115088. Next. Nah, sebelum masuk ke inti dari materi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu yang dimaksud dengan panas bumi. Jadi energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Jadi energi yang dihasilkan dari dalam panas bumi itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, panas ini dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik dengan teknologi geothermal. Berikut ini adalah proses pembangkitan listrik tenaga panas bumi. Yang pertama, kita melakukan pemboran sumur panas untuk mengakses sumber panas bumi di dalam bumi. Selanjutnya, uap panas dari sumur itu diperoleh dan digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin itu menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik, lalu kemudian listrik yang dihasilkan dialirkan ke jaringan kelistrikan. Selanjutnya, berikut ini ada tantangan dalam pemanfaatan energi panas bumi. Tentunya biaya investasi yang tinggi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, ada risiko kegagalan sumber panas atau penurunan suhu panas bumi. Terakhir, ada ketergantungan pada lokasi dengan potensi panas bumi yang mencukupi. Berikut adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi PT Indonesia Power UPJP Kamojang. Pada saat ini PT Indonesia Power UPJP Kamojang mengoperasikan PLTP dengan kapasitas total sebesar 375 MW, yaitu unit PLTP Kamojang, unit PLTP Derajat, unit PLTP Gunung Salak, dan unit PLTP Ulumbu. Berikut ini ada flash steam power plant. Jadi PLTP Kamojang menggunakan jenis energi panas bumi yaitu flash steam power plant. Jenis flash steam power plant yang digunakan adalah single flash steam. Pembangkit jenis ini memanfaatkan reservoir panas bumi yang berisi air dengan temperatur lebih dari 82 derajat Celcius. Air yang sangat panas ini dialirkan ke atas melalui pipa sumur produksi dengan tekanan sendiri. Karena mengalir ke atas, tekanannya menurun dan beberapa bagian dari air menjadi uap. Uap ini kemudian dipisahkan dari air dan dialirkan untuk memutar turbin. Sisa air dan uap yang terkondensasi kemudian disuntikan kembali melalui sumur injeksi ke dalam reservoir yang memungkinkan sumber energi ini berkesinambungan dan terbarui. Next. Berikut ini ada efisiensi thermal plant. Efisiensi thermal plant didapatkan sistem PLTP Kamojang sebagai berikut. Efisiensi thermal plant yaitu W turbin dikurangi W pompa dibagi dengan H3 dan H6 menghasilkan efisiensi sistem sebesar 19,41%. Lalu selanjutnya di sini ada exergi. Besarnya exergi sebuah sistem pada suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai berikut. Yaitu dengan rumus E sama dengan E dikurangi OU ditambah PO dikalikan dengan P dikurangi dengan PO dikurangi dengan TO dikalikan dengan S dan dikurangi dengan SO, di mana E itu sama dengan U
plus KE plus PE. P dan S ini masing-masing adalah energi, volume, dan entropi sistem. Sementara UO, PO, dan SO merupakan nilai sifat-sifat tersebut jika sistem berada pada keadaan mati. Berikut ini ada perhitungan eksergi pada plan. Sebelum melakukan perhitungan eksergi, berikut data yang diperoleh dari PT Indonesia Power UPJP Kamojang pada bulan September. Sini ada data perhitungannya lengkap dari state 0 sampai ke state 7. Kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya di sini ada setelah dihitung eksergi dari keseluruhan state, maka didapatkan hasil perhitungan dalam tabel 2 sebagai berikut. Sini hasil perhitungan eksergi dari state ke 0 sampai ke state 7. Next. Nah, di sini ada efisiensi eksergi. Jadi untuk menghitung efisiensi eksergi digunakan persamaan sebagai berikut. Itu dengan rumus efisiensi eksergi sama dengan E out dibagi dengan E in, di mana E out ini adalah eksergi yang keluar dan E in eksergi yang masuk. Harga efisiensi eksergi sebagai efisiensi hukum kedua termodinamika yang dapat juga ditulis sebagai berikut. Jadi harga efisiensi eksergi sama dengan W net dibagi dengan E in, di mana W net ini daya listrik neto dan E in ini eksergi total yang masuk ke plan. Selanjutnya di sini ada nilai dari eksergi loss. Nilai dari eksergi loss dan efisiensi eksergi dari setiap unit. Dari separator, eksergi loss-nya sebesar 606,87 kW dan efisiensi ekserginya 99,47%. Sedangkan di demisternya, eksergi loss sebesar 2761,75 kW dan efisiensi ekserginya 97,60%. Dari turbin, eksergi loss-nya 7177,87, efisiensi ekserginya 52,50%. Sedangkan dari kondensor itu eksergi loss-nya sebesar 7131,26, efisiensi ekserginya sebesar 87,09%. Terakhir dari cooling tower, eksergi loss-nya sebesar 209,97 dan efisiensi ekserginya 99,04%. Efisiensi eksergi keseluruhan. Jadi yang tadi sudah dijelaskan yaitu rumusnya W net dibagi dengan E in. Itu menghasilkan 47,06%. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi efisiensi thermal sistem pembangkit listrik tenaga panas di PT Indonesia Power UPJP Kamojang adalah sebesar 19,41%. Rendahnya temperatur dapat membatasi efisiensi sistem dan mengambil energi selama menghasilkan listrik sesuai dengan hukum termodinamika. Sisa panas yang tidak dapat digunakan akan terbuang, kecuali jika dapat dimanfaatkan secara langsung, misalnya untuk pemanasan ruangan dan lain-lain. Efisiensi sistem yang rendah dapat disebabkan oleh adanya kerugian energi panas yang banyak terjadi pada peralatan atau komponen-komponen pada PLTP. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa efisiensi eksergi sistem sebesar 47,6%. Komponen dengan efisiensi eksergi terbesar adalah separator dengan efisiensi eksergi sebesar 99,47%. Semakin tinggi eksergi loss pada suatu komponen, maka efisiensi ekserginya semakin rendah, dan begitupun sebaliknya. Jadi berikut ini ada referensi yang kami ambil, dan ini jurnal yang kami ambil dengan judul analisis thermal pada pembangkit listrik tenaga panas bumi PT Indonesia Power UPJP Kamojang. Berikut ini ada link-linknya. Kita selanjutnya ada video penjelasan tentang prinsip PLTP. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya sebagai berikut.
Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh, disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul pada reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan tekanan tinggi. Sumur dibor dari kedalaman 3.000 kaki sampai dari 10.000. permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi dan cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Dan cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jadi pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dari air panas. Air panas yang dipisahkan tersebut disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma, dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di bawah tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas. Karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas akan melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan, listrik dialirkan ke jaringan transmisi Jawa Bali, dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Jadi, kiranya kurang lebihnya begitu video dari prinsip LTP. Nah, mungkin penampilan dari kelompok 3 kelas A MKE 2 cukup sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.